morning. Today I'm in Surabaya. This is called Sambi Kerap, and today we will have activity. It's called in Kampung Dolanan. Here, look like the agenda is wayang tenda. That how to grow creative of our children around. And I have got information. This area so special because we have three like religions. This is Hinduism, and then Muslim, and then this is Christian or Catholic. Okay, today we will in high tolerance here in Indonesian culture. Let's follow my activity. Jenengan ki sapa, Cak? Heeh. Tengere? Tengere Cak Mus. Cak Mus dari Kampung Dolanan Surabaya. Tepatnya lokasi? Lokasinya ada di beberapa tempat. Salah satunya di Sambi Arum. Sambi Arum. Yang pertama itu di Jalan Kenjeran. Terus kemudian berkembang sampai 1 RW. Mecah lagi di Gang Doli, mecah lagi di Sidotopo Wetan. Berarti ini mau yang keempat ini? Hitungannya kelima. Yang kelima. Di Kenjeran itu 2 kampung. Oh. Karena jauh lokasinya. Oke, jadikan 2. Biar ndak ini. Nggih. Terus visi misi nih? Maksudnya aja Singapura tabur. Oh, piye wis tujuannya apa sih? Deonone kampung dolanan. Iya to, Cak? Piye bahasamu ndek iki? Iya to? Lah, iya. Piye wi? Saman jelas nih. Visi-misine piye, Cak? Lah. Sing genah, Cak. Oh, sing genah kon. Piye iku lek ngarani? Biasa syukurane. Iya, syukurane ya. Tujuannya piye? Maksudnya itu piye iki? Jadi karena aktivitasnya itu permainan tradisional, kita mencoba untuk melestarikan budaya. Karena semua hal yang ada di bumi ini isinya hanya permainan dan senda gurau. Itu sudah pasti dan sudah menjadi hal yang terus-menerus dilakukan oleh manusia yang hidup di bumi. Wah, luar biasa ini masuk, Iya. Api ya kata-kata. Oh, mending puitis banget. Iya, Cak Mus gitu loh. Iya, kira. Terus sampai ini ada ide, enak ide ndek kene iki. Nggih, tempat iki. Kemarin itu saya coba masuk karena diminta sama Sambi Arum, Cak aku tolong arek-arek lah. Iki maksudnya dampingi arek-arek. Aku pengen arek-arek iku duwe percaya diri. Terus aku pengen arek-arek kegiatannya iku terkelola. Nah kalau misalkan nggak dikelola, mereka akan lari kemana-mana yang nggak terkontrol oleh para orang tuanya. Oh betul. Terus deketin anak-anaknya, deketin remajanya, karang tarunanya, deketin yang muda-muda, deketin orang tuanya, dan masing-masing mesti punya peran. Masing-masing harus berbagi peran untuk melakukan sesuatu. Karena kalau kita ngomongin tentang kebermanfaatan, itu semua orang, semua anak pasti punya haknya masing-masing untuk berbuat baik. Luar Ini kemangan kucur mau lho. Wah, kemangan kucur iku. Mulane rada mecucur. Luar biasa. Berbagi rasa. Dan ini sudah diawali kapan? Di awalnya ini masuk bulan yang ketiga. Sudah bulan ketiga ya. Terus nanti tujuannya piye ya sing maksud bocah dikelola dolanan dadi akhirnya kan di konsep ya, Cak ya. Ya, benar. Konsepnya apa iki? Nah, ketika masuk di sini terus kemudian saya coba keliling, ternyata Kampung Sambi Arum ini itu unik. Uniknya adalah mempunyai 3 tempat ibadah. Ada gereja, ada pura umat Hindu ya, gereja Katolik, terus ada masjid. Ada masjidnya juga. Oh jadi gitu. Ada 3 tempat ibadah. ibadah. Kemarin saya coba usulkan untuk mengangkat tentang toleransi antar umat beragama, atau misalkan diturunkan ya toleransi kemanusiaan antara satu dengan yang lainnya. Ketika disampaikan kayaknya terlalu berat. Ya sudah, akhirnya saya tidak menyampaikan tentang toleransinya, tapi kegiatannya itu memunculkan tentang toleransi itu sendiri. Oke, jadi sudah efeknya yang ini tidak berat pokoknya bahasanya ya. Terus kenapa kok kita bikin kegiatannya di pura? Itu saya pernah ke Bali selama 1 minggu lah, 1 minggu, dan tiap tahun sebelum pandemi itu mesti ke sana. Ketika ketemu sama orang Bali, umat Hindu, terus di pura gitu, mereka terbuka banget. Saat
di sini saya melihat ada pura, langsung saya berkesimpulan bahwa orang-orang di pura itu sama dengan orang-orang Hindu di Bali. Mereka terbuka gitu ya, Mereka open minded ya. Mereka terbuka. Terus kemudian ada keinginan untuk mengangkat tentang toleransi gitu kan. Saya nggak menyampaikan tentang toleransinya di warga lagi. Iya. Tapi wujud-wujud kegiatan berupa toleransi itu kita lakukan. Akhirnya datanglah ke sini, saya dorong terus, ayo Pak kita bikin kegiatan di pura. Kegiatannya apa gitu kan. Itu masih dalam pembahasan tapi sudah dalam planning saya. Nah, planningnya kemarin itu pertama kita bikin camping di kampung. Jadi Selasa kampung ini kita jadikan sebagai hutan raya kota. Hutan raya kota yang lokasinya di kampung. Di salah satu aktivitasnya saat malam hari kita munculkan yang namanya wayang tenda. Wayang tenda. Jadi beberapa hal, yang pertama kita coba untuk mengenalkan anak-anak tentang wayang. Yang kedua, ketika mereka sudah kenal dengan wayang, artinya mereka telah melestarikan wayang sebagai warisan budaya tak benda sampai di tingkat UNESCO. Siap. Tingkat dunia. Yang ketiga, anak-anak ini ternyata tidak mempunyai keberanian yang tinggi untuk tampil di atas panggung. Ketika menampakkan dirinya sendiri, langsung bertemu dengan penonton atau audiens. Tapi ketika difasilitasi dengan cara yang lain, wayang tenda, anak-anak kan berada di dalam. Anak-anak berada di dalam sehingga mereka tidak tahu kalau di luar ini ada orang atau yang nonton mereka. Jadi mereka menjadi lebih nyaman karena mereka merasa bahwa ini dirinya sendiri. Dan aku berada dalam ruang yang tertutup. Aku merasa ini bebas sehingga aku bisa bercerita. Itu yang terjadi. Wayang tenda ya. Wah ini. Nah, anehnya lagi. Saat resleting dari wayang tenda itu kita buka, anak-anak langsung diem. Oh gitu ya? Iya. Itu kan artinya mereka masih tetap tidak berani ya. Masih tetap tidak berani. Dan keberanian itu kalau menurut saya dimunculkan karena kebiasaan. Akhirnya sudah, ini coba kita lakukan, dibiasakan untuk bercerita di dalam. Terus kemarin kita latih juga untuk membuat naskah dalam pewayangan itu seperti apa, atau naskah cerita seperti apa. Terus kemudian dilanjut dengan bagaimana sih caranya mendalang gitu. Kemudian mereka praktek, percaya dirinya mulai muncul lagi. Dari yang semula hanya 4 pendaftar menjadi ada 12. 12 itu dengan rinciannya 12 kali 2 berarti sekitar 20 sampai 30 anak lah. Karena ada satu tim itu yang 3 orang. Yang semula itu 4 orang saja. Satu. Tapi ketika dipantik, didampingi, terus kemudian kita emong banget mereka, dikasih fasilitas ini itu, memperlihatkan cantiknya bagaimana ketika bermain wayang tenda, ternyata membuat mereka untuk benar-benar aku ikut, aku mau, aku main kayak gitu. Bener, ada niat dari dalam ya akhirnya itu yang kita tumbuhkan ya. Betul. Ekosistemnya kita bentuk. Maka anak-anak yang baik itu akan terbentuk dengan sendirinya otomatis. Dan nanti dengan harapan besar ketika akhirnya harus resleting dibuka dan muncul keluar, diharapkan dia sudah siap. Nah, menghadapi fansnya yang di luar itu ya. Iya benar. Itu harapan besar kita ya, karena anak-anak tumpuan pimpinan masa depan ya. Itu betul-betul. Wah, ini suka duka nih Cak Mus selama ini. Relatif suka semua gitu ya. Karena nggak tahu ya, ketika berkegiatan di sini itu sepertinya alam menerima kita dan gayung bersambut dengan ide yang kita sampaikan kayak gitu kan. Sama halnya dengan Ki, aku ngadakno kegiatan iki, kamu iso teko gak? Sampeyan iso teko apa enggak? Oh iso. Datang lagi ompong. Delok jadwale sik. Oh, tak tekoki delok jadwal sik tanggal aku, tak bukae. Tapi kalau ke saya nggak pernah lihat tanggalan. Wah, morning men. Iso. Berarti sampean prioritas di VIP sampean musuh ki ompong. Karo aku ndek ngenane, Mas, apa iki arep ngene? Sik. Wah, oke. Oh, pura-pura sibuk kayak aku pura-pura ngartis gitu ya. Nyuwun sewu, ini Cak Mus. Terus kegiatan jenengan yang seperti itu tentu saja saiki ya mesti piye-piye ya butuh. Nah, terus itu iya butuh kopi. Nah, itu kalau boleh tahu bocorannya sedikit ngono kene kondi. Oh, ini. Iya. Dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya. Jadi
kegiatan-kegiatan semacam ini saat alam semesta itu mendukung, semua orang yang terlibat dan mendengar aura-aura ini juga akan mendukung. Amin. Aura kasih ta ya? Lek awakmu. Bahasa aura iki lho. Wah, bahasa tingkat tinggi Kimo ya. Oke. Dan jenengan kampung dolanan yang pertama itu memang nyun sewu, pendirinya berarti jenengan? Foundernya Saat jenengan? ini sedang duduk, jadi saya hanya penduduk. Penduduk gitu bukan akhirnya. pendiri. Ya. Kalau Dan pendiri saya berdiri. sendirian dulu. Sendirian. Diawali di Jalan Kalau, Kenjeran di rumah itu. Secara bahasa sih saya sering menyampaikan nggak sendiri sebenarnya sih. Nggih. Dua. Saya sama Tuhan. Wah, oke siap. Terus kalau boleh tahu sedikit backgroundnya jenengan, Background saya. latar belakangnya ya. Background saya ini kebetulan saya punya beberapa guru yang terlibat aktivitasnya memang di pemberdayaan masyarakat, Oke. terus kemudian di psikologi dan pendidikan. Memang di situ juga ya. Ya. Dan ini ya. Kalau boleh tahu berjalan udah berapa tahun, Ceng? Saya berjalan ini dari tahun 16. 16 itu secara dibentuk kampung dolanannya. Kalau sayanya sendiri bergerak di bidang permainan tradisionalnya dari tahun 2010. Malah lebih anu lagi ya. Ya, Wes, cuman lebih tua. gini, memang aktivitasnya dari tahun 2010. Tapi waktu itu ngerasa permainan tradisional itu nggak ada spesialnya bagi saya. Karena Belum, waktu- sama belum dapat kejiwaan nih anu Ya, itu. benar. Belum mendapatkan tentang kejiwaan permainan tradisional itu asik. Enggak, waktu itu enggak dapat feel-nya tentang itu. dapat Kenapa? feel-nya Karena ya sekedar main aja waktu itu kan. Terus kemudian tahun 2014 mengaktifkan kembali tentang permainan tradisional, masih belum ngeh juga. Jadi kayak seakan-akan itu biasa gitu, enggak terlalu yang Belum bagaimana, spesial belum gitu ya. spesial. Terus tahun 2016 itu baru ketemu permasalahan etika dan komunikasi yang tidak baik antara mahasiswa dengan dosen. Oh. Jadi nggak ngajeni, nggak ada tenggang rasanya, nggak ada sopan santunnya kepada yang tua. Terus itu saya pegang dulu, saya masukkan dalam dompet lah. Saya coba flashback ke kampung, menganalogikan permasalahan yang ada di kampus dengan permasalahan yang ada di kampung. Di kampung secara nyatanya. Misal nih, saya manggil Mas Andi, teman satu kampung di desa Sempu ya. Sempu bukan di Malang, tapi di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Ya. Saya sama Mas Andi ini satu wilayah. Masih kecil, terus kemudian saya panggil, Andi keluar, ayo main gitu. Di main. Gitu. Apa Pak Waktu panggilan pertama nggak keluar, panggilan kedua nggak keluar, 3 juga nggak keluar, sampai panggilan 5, 6, 7 nggak keluar karena dilarang oleh ibunya. Dan saya nggak tahu kalau itu dilarang. Sampai panggilan 10 jenenge arek cilik ya. Iya. Diceluk bolak-balik gak krungu kan rodok mangkel. Dipisui. Jadi kita panggil nggak keluar, panggilan 11. Di metuwo dulen ngono kan. Iya. Yang keluar ternyata orang tuanya. Oke. Waduh. Wah, saat orang tuanya yang keluar karena saya emosi, anak-anak kan namanya. Iya, kan. betul. Ketika emosi dan anak-anak terus kemudian misalnya kita bilang, "Bule, anaknya sama Nandi kok gak metu, budek aku pingin." Iya, ya. Ketika mengutarakan kata yang seperti itu, kejadiannya di kampung adalah orang yang mendengarkan kata-kata kita kepada ibunya Mas Andi, itu akan langsung menegur kita. Betul. Betul ya? Nggih. Yang ditegur adalah, Mas, nggak boleh bilang kayak gitu sama orang tua. Harus yang sopan, harus yang baik, harus diajeni wong tua ibu. Gak oleh ngomong kasar kayak gini. Bener rasanya? Iya, betul. Ketika itu disampaikan, akhirnya saya berkesimpulan, wih, ternyata sak durungnya awak dhewe ngajak wong dolinan, iku ono nilai yang baik, apalagi dalam konteks dolanan. Dolanannya. Oke, di awal aja. Saya berkesimpulan, wes iki mesti ono rahasia yang perlu diulik lah. Oh, gitu. Ada rahasia yang perlu diulik. Akhirnya tak fokuskan untuk beraktivitas di sini, berjalan di sini, menjalankan aktivitas di permainan tradisional. Urusan lain-lainnya biar kita jalankan aja. Iya, siap. Terus kemudian saya coba mencari literatur dan referensi berkaitan dengan dakon. Dakon tahu ya? Tahu. Nah, kalau dakon itu kan ada
ada di Indonesia itu kebanyakan 7 lubang kecil, terus ada juga yang 5 lubang kecil, ada yang 6 lubang kecil, gitu kan. 7 lubang kecil itu menandakan 7 hari dalam seminggu. Oke. 6 lubang kecil itu menandakan 6 Hari efektif. hari efektif. Oke. 5 itu juga sekarang sudah mulai Karena ada Senin yang sampai Jumat. bekerja 5 hari. Oke. Senin sampai Jumat. Dan yang tersampaikan mesti kalau ngomong tentang dakon itu kan pembelajarannya tentang matematika. Saya tidak membahas di situ. Ada pembahasan yang lebih dalam lagi di permainan dakon itu. Biji dakon itu dianggap seperti harta yang kita punya. Harta ini kita bagikan kepada orang yang dekat dengan kita. Orang tua, kakak, kakek, nenek, tetangga, dekat kanan dan kiri, yang sahabat-sahabat kita. Terus ketika semuanya orang yang dekat dengan kita sudah selesai, baru ngurusi diri kita sendiri. Akhirnya ada lumbung yang masuk. Lumbung masuk, ya. Dimasukkan di situ saat jumlahnya sama atau beda? Sama jawabannya. Kenapa kok sama? Ini yang bagus kalau menurut saya di dakon. Jadi kenapa jumlahnya sama? Agar harta yang kita punya itu tetap menjadi miliknya orang lain, sehingga kamu nggak perlu menyimpan uang itu terlalu banyak. Hidupmu di dunia itu harus berbagi dengan masyarakat yang lain. Nah, yang dekat dengan kita sudah di depan ini kan ada musuh atau lawan. Ya, itu pun kita bagi. Nah, seberapa banyak musuh dan lawanmu, Tetap kita ketika bagi. kamu punya sesuatu, bagikan kebaikan itu sama halnya seperti ketika kita melakukan kebaikan pada orang yang dekat dengan kita. Plus diri kita sendiri. Betul. Oh, ini jadi falsafahnya dakon ini ya. Lagi roh ya. Falsafah dakon. Awakmu mbiyen lek dakon ya lecet tak lumbungmu cebloki loro. Nah, di dakon itu juga misalnya saat lawan sudah dibagikan, apakah kita boleh naruh di lumbung lawan? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kita diajarkan untuk memberi, tidak untuk menabung di teman. Oh. Lawan. Tabungan itu urusannya adalah dengan diri kita sendiri. Oh, siap. Tapi berikan. Iya, memberi saja, tidak kita tabung. Kalau nabung itu kan nanti betok ibaratnya gitu. Berarti memberi itu tanpa mengharap kembali, artinya memberi dengan ikhlas. Ya. Falsafahnya. Oke. Nah, saat ini sudah selesai. Di permainan dakon itu ada istilah nembak. Bedil, dor gitu kan. Nah, itu artinya lubang kecil kita kosong ya di depan. Kita masukkan satu. Bedil depannya. Bedil depannya kita ambil. Ketika yang depan ini jumlahnya banyak, itu kan artinya ketika kita main terus dapat banyak, dia nggak jalan-jalan ya. Artinya yang disampaikan ini si lawan bilang, "Loh, nggonku kok dijopok, nggonku kok dimalingi," dan seterusnya diambil ya. Diambil di sini. Nasihat yang paling mendalam di permainan dakon salah satunya di sini. Saat barang kita itu dicuri oleh orang lain, mesti ada sebuah nasihat yang nyampe di kita, dan nasihat itu adalah lek barangmu iku dicolong uang, berarti kamu kurang sedekah. Dan barang sing dicolong iku anggapan sebagai nilai ini sedekah. Akhirnya dengan ikhlas. Ya, kita kehilangan tapi ikhlas. Ya, akhirnya bener. gitu ya. Dan akhirnya lek sekilas saja itu kan akhirnya kok di golek taktik. Wah, nggonamu sing kuwi ya kono ki kok tak bedel genti ya. Gitu ya akhirnya taktik hidupnya di situ. Oke ya, Cak Mus, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Sementara itu besok disambung-sambung lagi ya. Oke, terima kasih Cak Mus ya. Ilmunya luar biasa. Nggih. Makasih ya. Masyarakat. Iya, siap. Dari orang-orang sepuh itu. Ketika saya menyampaikan tentang ini, mudah-mudahan ada sedekah ilmu yang nyampainya ke mereka. Amin. Terima kasih. Selamat pagi.